Nah, sama seperti kita membahas geometry increasing annuity, nah kita juga pengen tahu apa yang terjadi kalau pembayaran kita itu berlangsung selamanya atau perpetuity ya ini. Tapi kita mau pembayarannya itu secara aritmatik itu increasing atau decreasing tergantung dari Q-nya. Jadi kita punya ini pembayaran pertama itu P plus Q, P plus 2Q dan seterusnya dan akan berlangsung selama-selamanya. Nah, apakah bisa gitu kita punya perpetuity yang memiliki pembayaran seperti ini? Ya jawabannya tuh bisa sih sebenarnya secara rumus ya. Kita cukup tinggal melimit dari ini IA PQ ya N J ya. Berarti ini apa? Limit N menuju hingga dari ini rumusnya ya. Tambah Q per J N J dikurangin V pangkat N V pangkat N dikalikan N ya. Nah, kita tarik nih N menuju hingga. Nah, ini akan menjadi P per J ya, seperti yang kita sudah tahu. Nah, ini Q per J-nya kita biarkan. Nah, ini akan menjadi 1/J. Nah, ini akan menuju ke 0 gitu ya. Walaupun V pangkat N ini kan menuju hingga, N menuju hingga, tapi V pangkat N itu akan jauh lebih cepat menuju 0 dibanding N menuju hingga. Berarti ini kesemuanya ini menuju 0. Nah, akibatnya kita punya ini. Jadi perpetuity P, Q gitu ya. Adalah P per J ditambah Q per J kuadrat. Nah, ini adalah formulanya. Nah, langkah selanjutnya ini kita ingin ada contoh soal. Ada contoh soal dan soalnya masih kurang lebih mirip ya. Jadi kita punya 1M dan kita berharap kita mendapatkan pembayaran per bulan selamanya gitu ya. Nah, yang A itu adalah yang sudah kita bahas terus ya, tapi saya akan bahas lagi. Nah, jika pembayaran per bulannya itu level atau konstan, ya berarti kita tinggal pakai rumus ini, 1M sama dengan P per J, atau P-nya itu adalah 1M dikalikan J-nya itu 0,2% ya. Dan kita sudah hitung ini berulang kali, yaitu sama dengan 2000 dolar ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pembayaran per bulan selamanya, itu 2000 dolar. Atau dengan kata lain, itu kita hidup dari bunga ya. Nah, sekarang mungkinkah jika pembayaran per bulannya itu berkembang secara aritmatik dengan kenaikan 20 dolar gitu. Nah, berapakah pembayaran per bulannya gitu? Maksudnya kita ingin pembayaran per bulan kita selamanya, terjadi selamanya, tapi setiap bulan itu ada kenaikan sebesar 20 dolar. Ini mungkin nggak gitu ya. Nah, kita coba aja pakai rumus yang tadi ya. Nah, 1M itu sama dengan P per J ditambah Q per J kuadrat. Nah, J-nya kan 0,2%, tambah Q-nya itu 20 per 0,2% dikuadratin. Ini harus sama dengan 1M. Nah, kita pengen tahu nih, 20 per 0,2% itu berapa? Nah, ini adalah 20. 0,002 kan 2 kali 10 pangkat min 3, ini berarti jadi 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, ini coret berarti 5 dikali 10 pangkat 6, atau 5M, dengan kata lain 5M. 2% tambah 5M. Nah, kita mendapatkan P yang negatif nih di sini. Nah, berarti dengan kata lain itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin terjadi karena bunga banknya itu nggak cukup. Lagi-lagi bunga banknya itu tidak cukup besar untuk memberikan kita kenaikan 20 dolar setiap bulannya gitu. Nah, oleh karena itu muncul pertanyaan yang C. Nah, berapakah Q yang maksimum nih agar kita bisa mendapatkan pembayaran yang berkembang secara menurut deret aritmatik. Nah, ini nggak susah, kita tinggal tinjau aja suku ininya nih, Q per J kuadrat. Nah, ini nggak boleh lebih besar dari modal kita ya, 1M. Nah, Q-nya berarti berapa nih? Sejuta 1M dikalikan tadi udah kita hitung nih, ini itu adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti Q-nya itu nggak boleh lebih besar dari 4 dolar ya. Ini kecoret soalnya. Nah, berarti supaya pembayaran kita itu setiap bulannya itu berkembang sesuai deret aritmatik, nah Q-nya itu nggak boleh lebih besar dari 4 dolar. Nah, seandainya Q-nya itu tepat 4 dolar, berarti di pembayaran pertama itu adalah 0. Gitu. Di pembayaran kedua 4. Di pembayaran ketiga itu
8 ya, 4 itu 12 dan seterusnya. Nah, ini karena ingat ini tuh berlangsung selamanya nih. Jadi harga yang harus kita bayar itu lumayan mahal di awal-awal periode supaya kita bisa mendapatkan pembayaran yang selamanya. Ya, semoga cukup jelas nih dengan perpetuity yang pembayarannya itu berkembang sesuai rate aritmatik, bisa menghitungnya ya. Ini sekian dari bab 8.2, kita akan lanjutkan ke 8.3 tentang anuitas due.